Drama panjang antara Nikita Mirzani dengan sang putri masih kian memanas dan juga mengguncang publik. Bagaimana tidak, setelah Santer diberitakan kabur dari safe house yang sebelumnya menjadi tempat tinggal selama beberapa bulan belakangan ini. Seperti diketahui, sebelumnya juga Santer beredar jika Loli telah dikembalikan kepada keluarga besarnya. Hal ini pun diungkapkan oleh Humas Polres Metro Jakarta Selatan. Mendengar kabar tersebut, reaksi tidak terduga langsung datang dari Rasman Arif Nasution. Dalam pernyataannya, Rasman pun juga menuding jika pemindahan Loli yang dilakukan oleh keluarganya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Lantas, apakah menurut Rasman dengan dipindahkannya Loli tanpa persetujuan dari dirinya, dicurigainya ada sebuah permainan di balik layar? Lalu benarkah pula di tengah kehebohan ini, Farah Tabas pun ikut menanggapi terkait keinginan Rasman yang ingin mengadopsi putri sulung Nikita Mirzani tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Betul ya, sudah hari Jumat sekiranya jam 23.00 atau jam 11 malam dari penyidik sudah memberikan ke pihak keluarga. Kita ya dari penyidik berkoordinasi dengan NN. Kita kemarin memberikan surat penyerahan, berita acara penyerahan kepada kuasa hukum dan pihak keluarga dari Ananda L. Perseteruan panas antara Nikita Mirzani dengan putri sulungnya Laura Mezani Mawardi kembali mencuri perhatian publik dengan babak baru yang begitu mengejutkan. Bagaimana tidak, baru-baru ini pihak polisi pun mengkonfirmasi bahwa Loli telah dikembalikan kepada kuasa hukum dan juga keluarganya yang diwakilkan oleh budenya. Langkah ini pun justru menimbulkan sebuah pertanyaan besar di benak Rasman Arif Nasution yang kini mendampingi Loli. Merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut, sehingga ia pun mendatangi Komnas HAM untuk mempertanyakannya. Dalam pernyataannya, Rasman pun juga mengungkap bahwa langkah pemindahan Loli dianggap sudah melanggar kesepakatan awal, di mana Loli yang saat itu kabur dari rumah aman ke kantor Rasman saat itu memang diceritakan Rasman membuatnya langsung membawa Loli kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Rasman pun juga menyebut ia dan beberapa pihak lainnya sudah bersepakat untuk menghubungi dirinya jika terjadi sesuatu. Namun apa yang didapatkannya saat ini justru seperti dibohongi dan juga dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Dan yang lebih mengejutkan, Rasman pun juga mengungkapkan bahwa dari cerita yang didengar dari Loli tidak ada pihak keluarga, termasuk ayah kandung Loli yang benar-benar hadir untuk mengurusnya. Kini drama keluarga yang melibatkan Nikita Mirzani dengan Loli bukan lagi sekedar masalah internal, tetapi telah menjadi isu publik yang mengguncang. Apakah langkah pemindahan Loli ke rumah Nikita akan memperbaiki hubungan mereka atau justru memperparah luka yang sudah ada? Alhamdulillah, tadi kami sudah diterima. Pengaduan tersebut tadinya sudah dituangkan secara lengkap lewat surat. Lalu apa yang prinsip kami sampaikan? Yang prinsip kami sampaikan adalah sampai dengan hari ini siogianya
sewajarnya, sepatutnya bahwa Saudara Lani Ritonga selaku Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di bawah pimpinan Saudara Nahar itu harusnya menghubungi saya untuk menyampaikan progres penanganan dari Loli. Dan itu yang sudah disepakati dan rekamannya ada. Setahu saya, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Republik Indonesia, Saudara Ai itu juga hadir bersama dengan saya, bersama dengan Bu Ade, Saudara Rahmat, bahkan Saudara Lecumana. Karena Loli yang dia percaya hanya Pak Rasman dan Bu Ade. Tolong kami, Pak. Ini bahasanya ke saya. Di ruangan Kanit PPA. Tanggal 10 Januari 2025 jam 15 WIB di Polres Metro Jakarta Selatan. Apa yang diminta ke saya? Untuk meyakinkan Loli agar Loli mau pindah. Tidak ke rumah saya, tapi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kok tiba-tiba kemarin kami dapat informasi dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa diserahkan kepada pengacaranya dan kepada keluarganya, yaitu budenya. Selama dia berkomunikasi dengan saya, kepada Rahmat dan Bu Ade, tidak pernah dia mengatakan ada dari keluarganya yang mengurus dia, termasuk ayah kandungnya. Sogianya Kasat, maaf Kanit PPA Polres Metro Jaksel menghubungi saya. Kalian anggap apa saya? Kalian membohongi saya. Saya tidak berkepentingan dengan Loli secara pribadi. Tapi saya punya kewajiban moral membuka tabir ini karena Anda bukan kebal umum. Perseteruan yang melibatkan Nikita Mirzani dan putrinya itu semakin hari juga semakin memanas. Dan kali ini Rasman Arief Nasution kembali membuat langkah besar dengan meminta Komnas HAM untuk turun tangan memeriksa Nikita Mirzani atas dugaan perlakuan buruk terhadap Loli. Menurut Rasman, ada indikasi kuat bahwa pendidikan Loli di London terhambat akibat ulah ibundanya sendiri. Lebih lanjut, Rasman pun memaparkan bahwa pendidikan Loli di London terhenti karena tidak ada biaya dan juga penanggung jawab yang jelas. Hal ini pun memicu Loli akhirnya dideportasi ke Indonesia. Dan apa yang terjadi sepulangnya ke tanah air juga bukan hal yang diharapkan. Loli pun justru mendapatkan laporan hukum dari ibunya sendiri yang membuat situasi pun semakin runyam. Yang kami terangkan kepada Ibu Nisa dan juga kepada Ibu Tri. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia diatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Kami atau Pak Rasman tadi telah menjelaskan, telah menerangkan bagaimana kondisi Loli mulai dari umur 13 tahun, yang ini adalah keterangan dari Loli sendiri. Di mana semenjak umur 13 tahun, Loli kerap mendapatkan perlakuan buruk dari ibunya. Bahkan dia tidak dibiayai dan dibiarkan terlantar di London. Nah, kondisi ini tadi yang diceritakan oleh Pak Rasman. Dan kami memohon kepada Komnas HAM untuk segera turun dan memeriksa ibu kandung dari Laura Mirzani atau Nikita Mirzani. Kemudian yang kedua, tentang hak mendapatkan pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Loli sempat putus pendidikannya di London, itu karena kondisi dia sudah tidak memiliki biaya dan pemerintah London itu mengharuskan seseorang itu yang menempuh pendidikan harus ada biayanya dan harus ada penanggung jawabnya. Sehingga dia harus deportasi pulang ke Indonesia. Ketika dia pulang ke Indonesia,
terjadilah permasalahan hukum ini. Adanya laporan Nikita Mirzani di Polres Jakarta Selatan membuat Loli menjadi tidak bisa melanjutkan pendidikannya, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemen PPA, KPAI, dan juga PPA menempatkan Loli ke dalam safe house, yang mana ini sudah sampai sekitar 5 atau 6 bulan. Dan ini membatasi dirinya untuk mendapatkan pendidikan. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan putri sulungnya juga menjadi sorotan publik yang kini penuh teka-teki saat pihak Rasman menyoroti dugaan adanya pelanggaran hak pendidikan Loli selama berada di safe house yang menjadi tempat tinggalnya setelah penjemputan oleh Nikita pada awal September 2024 lalu. Menurut pengakuan Loli kepada tim Rasman, ia pun sudah beberapa kali meminta kepada pihak pengelola safe house untuk diizinkan melanjutkan pendidikannya. Namun, Loli mengklaim bahwa permintaan tersebut sama sekali tidak dipenuhi dan meninggalkan dirinya dalam situasi yang serba terbatas, baik secara fisik maupun mental. Rasman pun tidak tinggal diam. Dalam pernyataannya, ia pun meminta kepada Komnas HAM untuk segera turun tangan dan memeriksa pengelola safe house terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Tak hanya itu, Rasman pun juga mengecam pengelola safe house yang dianggap tidak memahami esensi sebenarnya dari perlindungan anak. Ketika di dalam safe house, Loli bercerita kepada saya ketika kemarin lari, dia beberapa kali menyampaikan keinginannya untuk kembali sekolah dan belajar. Tetapi tidak sama sekali difasilitasi oleh pihak kementerian atau pihak pengelola safe house. Jadi ini adalah dugaan pengambilan kemerdekaan dari Laura Mezani. Poinnya adalah pasal 66 bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Terkait dengan kebebasan, saya pikir kita semua adalah saksi betapa Loli tidak diberikan kebebasan selama dia dilaporkan oleh ibu kandungnya. Penempatan dia ke dalam safe house dan juga hari ini kami tidak tahu dia ada di mana. Ini adalah perbuatan perampasan kebebasan dirinya. Pihak Rasman pun juga menegaskan bahwa Loli telah menjadi korban dalam kisah panjang yang penuh intrik ini. Menurut Rasman, Loli sebagai anak di bawah umur memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Namun faktanya, selama proses panjang ini, Loli pun tidak pernah didampingi oleh kuasa hukum di setiap tahap pemeriksaan. Ade, istri Rasman pun turut angkat bicara dan mengungkapkan pengakuan mengejutkan dari Loli bahwa sejak pulang dari UK, Loli berharap pintu rumah ibunya akan terbuka untuknya. Namun, harapan itu pun tidak pernah menjadi kenyataan. Sebaliknya, ia pun justru dipindahkan tanpa persetujuan dan juga tanpa diberitahu sebelumnya. Yang kemudian berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif. Status terlapor kepada Loli sampai dengan saat ini, kami sudah bicara kepada Loli. Loli dalam setiap pemeriksaan tidak pernah didampingi oleh penasihat hukum. Padahal Loli sendiri selalu menyatakan bahwa dia hanya percaya kepada Pak Rasman Arif Nasution, baik sebagai orang yang akan mengasuh dirinya dan atau orang yang akan menjadi penasihat hukumnya untuk setiap permasalahan dirinya. Berarti di sini ada dugaan permainan dari penyidik dan atau apakah Kani terlibat dalam hal ini yang seharusnya meminta kami dalam setiap pemeriksaan itu untuk menjadi pendamping Loli. Tetapi selama ini tidak pernah sekalipun kami diberitahukan, kami tidak pernah dipanggil untuk mendampingi Loli. Sehingga 3 poin ini menjadi dasar dan alasan yang kuat untuk Komnas HAM segera bertindak untuk memeriksa 3 lembaga dan juga 1 orang ibu yang bernama Nikita Mirzani. Semua orang tahu anak di bawah umur adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Pertanyaan saya, orang tuanya 1 yang ada, yang bapaknya nggak pernah kelihatan, yang ada ibunya.
Kemudian ibunya ini seperti apa? Kalian kan sudah dengar bahwa dia selama 2 tahun tidak diurusi. Lalu kemudian ibunya cuap-cuap, ambil paksa dari apartemen bawa ke safe house. Ceritanya safe house. Faktanya terungkap Loli lari, tidak pernah dia datang. Akankah kita percaya juga begini? Jangan lagi nanti tiba-tiba seorang NM bicara yang tidak sesuai fakta, tahu-tahu pihak penyidik kepolisian, Kemen PPA, KPAI menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan sesungguhnya. Siapa yang berhak untuk memeriksa institusi ini? Adanya di Ombudsman. Makanya besok kami ke Ombudsman. Itu. Saya di sini hanya berharap Loli dalam keadaan baik-baik saja, aman, dan berada di tangan orang yang tepat. Semoga kamu dalam keadaan aman, tenang, mental kamu kembali pulih, semangat kamu tetap ada, karena pada waktu kami meninggalkan Loli di Rumah Sakit Polri, Loli masih dalam keadaan ketakutan. Di sisi lain, Farah Tabas juga membuat kehebohan saat menanggapi rencana Rasman yang ingin mengadopsi Loli. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Rasman Arif Nasution semakin rumit dan penuh intrik. Bagaimana tidak, langkah Rasman yang ingin mengadopsi Loli beberapa waktu lalu justru menuai kritik tajam dari Farah Tabas. Sang pengacara kawakan itu mempertanyakan dasar hukum dari niat Rasman tersebut. Farah Tabas yang dikenal lantang bicara menyebutkan langkah Rasman ini sebagai tindakan yang tidak sesuai koridor hukum. Nggak ada adopsi. Adopsi itu adalah bukan hak kemauan orang, tapi kemauan yang menyerahkan. Kalau misalnya Nikita Mirzani ingin mengadopsikan, dia mengumumkan, saya ingin mengadopsi anak saya kepada kura-kura ninja, itu benar. Tapi kalau ada semua kura-kura ninja mau mengadopsi anaknya Farah Tabas, itu kurang ajar namanya gitu. Orang nggak mengerti hukum, paham? Farah Tabas pun kembali membuka tabir perseteruan panas yang tidak kunjung padam antara Rasman Nasution dengan Nikita Mirzani setelah sebelumnya menyentil rencana Rasman untuk mengadopsi Loli. Kini, Farah pun juga mengingatkan publik tentang kejadian mengejutkan di Polres Jakarta Selatan beberapa waktu lalu ketika Rasman diduga diserang oleh Nikita secara verbal di hadapan aparat kepolisian. Farah pun tidak tinggal diam ketika melihat reaksi berlebihan yang ditunjukkan oleh beberapa pihak terhadap insiden tersebut. Menurutnya, masalah tersebut seharusnya tidak perlu dilaporkan kepada polisi. Karena kura-kura ninja membela pacar anak ini gitu, sehingga dia merasa menyelamatkan ini dengan cara intervensi ke situ gitu. Pernyataan Farah ini pun tentunya semakin memperkeruh suasana. Banyak yang mulai bertanya-tanya apakah Rasman akan tetap melanjutkan proses pelaporan atas insiden tersebut atau justru menyikapinya dengan lebih bijaksana. Sementara itu, Rasman pun juga mempertanyakan langkah pemindahan Loli yang menurutnya dilakukan secara mengendap-endap dan tidak melibatkan dirinya. Apa maksud Rasman dengan ucapannya tersebut? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Kecurigaan yang menyelimuti langkah Nikita Mirzani dalam pemindahan Loli dari Rumah Sakit Polri ke tempat yang lebih aman kini semakin membesar. Rasman Arif Nasution tidak tinggal diam. Ia pun melontarkan tuduhan yang mengejutkan dan membuat publik pun terbelalak.
Pemindahan Loli yang dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan dirinya menurut Rasman adalah sebuah langkah yang penuh dengan tanda tanya besar. Pernyataan tersebut tentu semakin memperkeruh suasana. Tak hanya itu, informasi yang diberikan oleh pihak Safe House juga semakin menambah kecurigaan Rasman. Rasman pun juga mempertanyakan apakah ada permainan tersembunyi di balik semua ini. Sangat khawatir dia ditempatkan di tempat yang tidak sepatutnya, belajar dari dua pengalaman, UK Safe House dan Kramat Jati Polri. Apa sih susahnya? Kalau saya lihat dia emang kenapa ditutup-tutupi dari saya? Toh Loli saya yang bujuk sesuai dengan permintaan mereka. Di situ saya aneh, ada apa ini gitu, makanya kita kejar. Bang, apa bang khawatirnya seperti apa? Apakah Loli nanti nggak dapat kebebasan lagi atau apa bang? Saya takut dia malah diancam, ditekan dan lain sebagainya. Kita ya kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik dilakukan orang lain, ada ribut di tetangga, anak terancam, tetangga itu wajib melaporkan itu. Apalagi dia udah cerita ke kita, ya wajib. Nah makanya penyidik nanti ada urusannya, Irwasum, Propam, ya kementerian, ada internal. Tapi institusi yang berhak memeriksa institusi dari perilaku oknum itu adanya di mana? Ombudsman. Saya menduga ya, kenapa tengah malam jam 11 malam? Kenapa? Apa susahnya memberitahu saya? Masa Anda lihat dia lari ke saya bawa kantor polisi, kemudian saya disuruh bujuk, saya bujuk, kemudian udah mau dia, saya ditinggalin. Namanya apa ini? Apa namanya? Ya ini sengaja dibuat untuk membohongi saya. Maka saya dikadali, saya merasa dikadali, saya merasa dibohongi. Terlepas hak dan kewajiban, emang begitu kita? Tidak bisa juga. Kalau ada anak yang dia dianiaya, dia tertekan, wajib kita suarakan. Apalagi udah ada suratnya juga di kita kan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.